Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Di video ini akan dibahas mengenai tentang COVID-19. Saat ini, dunia sedang digemparkan dengan suatu wabah pandemi yang bernama COVID-19 atau Coronavirus Disease. Kasusnya dimulai dengan radang paru-paru misterius pada akhir Desember tahun 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan, Cina yang menjual berbagai daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini dianggap sebagai vektor virus corona atau COVID-19. Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan diri mampu menularkan antar manusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan pandemi virus corona atau COVID pada 11 Maret tahun 2020. Hingga saat ini, virus corona telah menyebar hampir ke seluruh belahan dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Per tanggal 25 April 2020, telah terkonfirmasi sebanyak 2,8 juta orang di dunia telah terinfeksi COVID-19. Sebelum kita membahas COVID lebih lanjut, tahukah kamu apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal oleh dunia sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Secara umum, gejala dari penyakit ini adalah demam, rasa lelah, batuk kering, rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare, serta sesak nafas. Namun, bagi beberapa orang yang terinfeksi virus ini, mereka tidak menunjukkan gejala mereka terinfeksi virus, dan mereka tetap merasa sehat. Hal ini diakibatkan karena mereka tidak sadar bahwa diri mereka sudah terinfeksi virus tersebut. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit virus COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Selain itu, setelah kita menghirup percikan-percikan dari orang yang sakit, kita tidak boleh menyentuh langsung mata, mulut, dan hidung kita, karena dengan menyentuh itu kita juga bisa rentan terhadap terkena virus corona ini. Perkiraan masa inkubasi saat ini adalah waktu antara infeksi dan timbulnya gejala. Dapat berkisar antara 1 hingga 14 hari. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus ini dapat menunjukkan gejalanya dalam 5 hingga 6 hari. Hingga kini belum ada vaksin dan obat yang dapat melawan virus tertentu untuk mencegah atau mengobati COVID-19. Namun, orang-orang yang sakit perlu mendapatkan perawatan untuk meredakan gejala-gejalanya. Pertama adalah sesering mungkin untuk cuci tangan menggunakan sabun atau CTPS. Hal ini sangat perlu dilakukan karena tangan merupakan sumber bakteri, di mana setiap kita memegang benda, pasti tangan kita sudah rentan terhadap bakteri. Dengan kita mencuci tangan, maka kita dapat terhindar dari bakteri dan tangan kita bersih. Cuci tangan ini perlu diterapkan dari segala umur dan kalangan, agar kita semua dapat terhindar dari virus corona. Yang kedua yaitu makan makanan yang sehat dan bergizi. Dalam situasi pandemi seperti ini,
Kita harus dapat mengatur pola makan kita dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Kita perbanyak makan sayuran dan buah-buahan karena itu dapat menjaga imunitas tubuh kita sehingga kita tidak rentan terkena virus corona. Yang ketiga yaitu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dalam hal ini kita harus dapat bisa menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Yang keempat adalah rajin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan olahraga-olahraga ringan di rumah yang kita bisa lakukan dapat untuk menambah imunitas tubuh kita agar kita semakin sehat dan bugar. Yang terakhir yaitu tetap diam di rumah dan ikuti anjuran pemerintah. Untuk menyikapi pandemi ini, kita juga harus tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap diam di rumah aja. Kita melaksanakan pembelajaran, beribadah, pekerjaan kita di rumah aja. Karena dengan kita di rumah aja, kita dapat membantu pemerintah dan tenaga medis untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Lalu, bagaimana jika kita harus keluar rumah dalam keadaan mendesak? Caranya adalah ketika kita keluar rumah, kita menggunakan masker, serta kita menjaga jarak di antara orang di sekeliling kita, agar semuanya selamat dan terhindar dari virus corona. Terima kasih untuk para tenaga medis yang telah berjuang di garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 ini. Hingga sekarang engkau masih berjuang dan meninggalkan sanak keluargamu demi merawat pasien COVID-19 ini dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan siapapun tidak bisa membalas kebaikanmu yang setulus itu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Tetap berpikir positif dan menjaga kesehatan. Salam Pramuka.